Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuda Pratama, NIM 17040313 dari kelas manajemen keuangan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan PowerPoint saya mengenai pengukuran kinerja keuangan. Kinerja keuangan. Pengukuran kinerja atau performance measurement adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Adapun tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah mengetahui tingkat likuiditas, mengetahui tingkat rentabilitas, mengetahui tingkat stabilitas, dan mengetahui tingkat solvabilitas. Indikator rasio keuangan untuk menilai kinerja perusahaan. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini terdiri dari rasio lancar dan rasio cepat. Rasio lancar ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo. Rumus dari rasio lancar ini yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Yang B ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau hutang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rumus dari rasio ini yaitu aktif lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas terdiri dari rasio hutang terhadap aktiva dan rasio hutang terhadap ekuitas. Rumus dari rasio hutang terhadap aktiva yaitu total hutang dibagi modal aktiva dikali 100%. Yang B ada rasio hutang terhadap ekuitas. Rumus dari rasio hutang terhadap ekuitas ini yaitu total hutang dibagi modal sendiri dikali 100%. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini juga terbagi menjadi dua rasio. Yang pertama rasio perputaran persediaan, yaitu rasio untuk mengukur aktivitas atau likuiditas dari persediaan perusahaan. Rumus dari rasio perputaran persediaan yaitu harga pokok penjualan dibagi persediaan kali 1 kali untuk rasio untuk setiap perputarannya. Yang B itu ada rasio perputaran total aktiva. Rasio ini yaitu menunjukkan efisiensi di mana perusahaan untuk menggunakan seluruh aktivanya untuk menghasilkan penjualan. Rumus dari rasio perputaran total aktiva yaitu penjualan dibagi modal aktiva dikali rasio perputaran yang terjadi. Yang ketiga ada rasio profitabilitas. Rasio ini terbagi menjadi dua yaitu margin laba kotor dan margin laba operasi. Margin laba kotor yaitu merupakan hasil presentasi dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Rumus dari margin laba kotor yaitu laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Selanjutnya ada margin laba operasi, yaitu ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah semua biaya dan pengeluaran lain dikurangi kecuali bunga dan pajak. Atau laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Rumus dari margin laba operasi yaitu laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Berikut ada manfaat pengukuran kinerja keuangan dari bagi investor maupun bagi perusahaan. Yang pertama itu bagi investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik, maka para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham. Bagi perusahaan, untuk mengukur prestasi yang dicapai, menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan, sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang, memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan, sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal. Selanjutnya ada metode EVA. EVA itu adalah Economic Value Added.
EVA merupakan metode manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta apabila perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal. Tujuan dari EVA yaitu mendapatkan hasil perhitungan nilai ekonomis perusahaan yang lebih realistis dan sebagai pengukur kinerja perusahaan menciptakan nilai value creation. Berikut merupakan tolak ukur metode EVA. Yang pertama itu, apabila EVA lebih besar dari 0, nilai EVA positif yang menunjukkan telah terjadi proses nilai tambah pada perusahaan. Yang kedua itu, apabila EVA sama dengan 0, menunjukkan posisi impasse atau break-even point. Berarti tidak ada nilai tambah ekonomi, tapi perusahaan mampu membayarkan semua kewajibannya kepada para penyandang dana atau kreditur sesuai ekspektasinya. Yang ketiga itu, apabila EVA kurang dari 0, nilai EVA negatif dan menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah. Berarti perusahaan tidak mampu membayarkan kewajibannya kepada para penyandang dana atau kreditor sebagaimana nilai yang diharapkan ekspektasi return saham tidak dapat tercapai. Berikut merupakan kelebihan dan kelemahan dari metode EVA. Kelebihan metode EVA itu memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban biaya modal sebagai konsekuensi investasi. Yang kedua itu perhitungan EVA relatif mudah dilakukan, hanya yang menjadi persoalan adalah perhitungannya biaya modal yang memerlukan data yang lebih banyak, analisa yang mendalam. Yang ketiga itu, metode EVA dapat digunakan secara mandiri tanpa memerlukan data pembanding seperti standar atau perusahaan lain. Selanjutnya itu kelemahan dari metode EVA. Metode EVA ini sulit menentukan biaya modal secara efektif. Hal ini disebabkan karena dana investasi dapat berasal dari berbagai sumber dengan tingkat biaya modal yang berbeda. Dua itu, konsep ini sangat tergantung pada transparansi internal dalam perhitungan EVA secara akurat. Dalam kenyataannya, seringkali perusahaan kurang transparan dalam mengemukakan kondisi internalnya. Yang ketiga, EVA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Berikut merupakan standar penilaian kinerja keuangan dengan metode rasio keuangan. Data ini didapat dari Permenak Koperasi dan UKM RI nomor 6 per MKUKM tahun 2006. Di sini, pada komponen current ratio, jika nilai standar itu lebih dari 200%, maka nilainya 100 dengan kriteria sangat baik. Jika nilai standar 175% sampai 200%, nilai itu 75 dan mendapatkan kriteria baik. Jika nilai standar 150% sampai 174%, mendapatkan nilai 50 dengan kriteria cukup baik. Jika nilai standar 125% sampai 149%, mendapatkan nilai 25 dengan kriteria kurang baik. Jika nilai standar di bawah 125%, maka akan mendapatkan nilai 0 dengan kriteria buruk. Begitu juga dengan quick ratio, mempunyai standar nilai dan kriteria yang sama. Pengaruh kinerja keuangan. Dari laporan keuangan yang kemudian digunakan rasio keuangan dapat diketahui apakah perusahaan tersebut dijalankan dengan efisien dan efektif. Adapun rasio seperti ROA dan ROE dapat menjadi alat untuk mengukur tingkat koefisiensian dan keefektivitasan kinerja keuangan suatu perusahaan yang berpengaruh dalam meningkatkan nilai perusahaan. Tinggi rendahnya nilai perusahaan menjadi tolak ukur dalam investor berinvestasi yang menggambarkan nilai pasar suatu perusahaan dalam meningkatkan daya tarik para investor. Harga saham yang naik menunjukkan peningkatan nilai perusahaan. Saat harga saham meningkat, maka pemegang saham bertambah kemakmurannya. Sebagai catatan, nilai perusahaan adalah nilai pasar. Nilai pasar digunakan dikarenakan nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi kemakmuran pemegang saham. Ini merupakan studi kasus pada PT Jasa Marga Persero Tbk. Penilaian kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan metode EVA. Berdasarkan perhitungan pada tabel, biaya modal hutang menunjukkan seberapa besar biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan sebagai akibat dari penggunaan dana oleh perusahaan yang berasal dari pinjaman. Biaya modal hutang mengalami fluktuasi dari tahun 2011 hingga 2014. Biaya modal saham dihitung berdasarkan tingkat pengembalian atau return yang diharapkan oleh pemegang saham. Biaya modal saham mengalami fluktuasi dengan peningkatan tahun 2012 dan penurunan pada tahun 2013 dan 2014.
Kesimpulan dan saran yang dapat yaitu hasil perhitungan EVA atau Economic Value Added pada PT Jasa Marga Persero menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada periode 2011 hingga 2014 tersebut dalam kondisi baik karena bernilai positif pada setiap tahunnya. Keadaan tersebut menunjukkan perusahaan yang mampu memenuhi harapan investor. PT Jasa Marga berorientasi pada penciptaan nilai tambah dalam kegiatan operasionalnya agar dapat mempertahankan nilai EVA yang positif. Penggunaan hutang yang lebih rendah daripada modal sendiri dalam struktur modal harus dikurangi. Pengurangan hutang bisa dengan cara menjual aset-aset yang tidak produktif sehingga terdapat cash inflow untuk membayar sebagian hutang. Perusahaan juga harus mampu meningkatkan NOPAT dan menurunkan biaya modal agar menciptakan nilai EVA yang positif setiap tahunnya. Sekian hasil dari presentasi saya. Bila ada kekurangan dari kata maupun perlakuan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.